apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Jawabnya lucu si sahabat ini, saya tidak menyiapkan apapun kecuali cinta kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji, filsafat, tasawuf, dan thariqah. Kali ini saya masih berada di Yayasan Al-Jindrami di Selangor, Malaysia. Barusan mengikuti sholat subuh berjamaah dan mengikuti kuliah subuh. Sebentar lagi saya akan bertolak atau meninggalkan tempat ini menuju Malaka untuk mengikuti acara maulid berikutnya. Baiklah, kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa inti sholat itu berada pada subuh. Kenapa? Karena subuh itu dimensinya dua, yaitu maghfirah pada rakaat pertama dan rahmah pada rakaat kedua. Oleh karena itulah Nabi Agung Nabi Adam alaihissalam dan Ummuna Hawa, ketika keduanya terlempar dari surga ke bumi ini, keduanya mengucapkan qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya mengatakan, kami terlempar ke bumi dalam keadaan gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Ya oleh karena bumi ini dulunya dihuni oleh makhluk yang bernama jin yang sudah dicipta oleh Allah sebelum Nabi Adam dicipta, dan bahkan sebelum Nabi Adam menghuni bumi ini. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Telah aku ciptakan manusia dari tanah liat, hangat, bau. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan jin aku ciptakan dari percikan api yang panas. Ini dalam surat ke-15 surat Al-Hijr ayat 26-27. Loh, kenapa? Ya karena dia cahaya, maka gelap, tidak memerlukan sinar matahari. Artinya apa? Bumi ini dulu tidak ada sinar matahari. Setelah Adam sholat 2 rakaat, rakaat pertama terampuni dosa, maghfirah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, baru masuk rakaat kedua mendapatkan rahmah, muncullah matahari. Artinya rahmah itulah, kasih sayang itulah adanya matahari. Sejak itulah matahari menyinari bumi. Dan rahmah tiada lain adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107, tidak lain risalah Rasul pada diri Muhammad ibnu Abdullah, ibu bernama Aminah, lahir di Mekah, wafat dan dimakamkan di Madinah, itu adalah rahmah yang telah diutus itu sebagai rahmah terhadap seluruh alam manusia. Rahmah, apa rahmah itu? Kasih sayang terhadap seluruh alam insan. Rahmah alam insan itu apa? Rahmah alam insan itu iman, ilmu, nikmat, takwa. Itulah semuanya berupa rahmah. Sedangkan selainnya itu tidak rahmah. Baik, saya kembali. Inti daripada sholat itu pada subuh. Intinya sholat adalah maghfirah dan rahmah. Maka 7 rakaat maghrib dan isya itu adalah simbol pintu neraka. Rakaat pertama maghrib adalah neraka hawiyah.
Rakaat kedua sakor. Rakaat ketiga adalah laudhah, ditutup dengan tegaknya 3 rakaat. Rakaat keempat yaitu disebut dengan sa'ir. Lalu rakaat keduanya adalah jahim. Rakaat ketiganya adalah hutamah, dan rakaat keempatnya adalah jahannam. Ditutup dengan 4 rakaat isya. 37 tertegakkan, tertutuplah, maka datanglah namanya rakaat pertama yaitu maghfirah. Nah, adanya maghfirah ini membuka 8 pintu surga berupa rahmah, yaitu zuhur dan asar. Maka Darussalam pada rakaat pertama, Darul Muqamah pada rakaat keduanya, Darul Qaror pada rakaat ketiganya, Al Ma'wa atau Jannatul Ma'wa rakaat keempatnya. Kemudian Jannatul Naim rakaat pertama asar, Jannatul Firdaus rakaat keduanya, lalu Maqamun Amin rakaat ketiganya, dan yang terakhir adalah Jannatul Khulud. Totalitas salat yang 17 rakaat ini, 5 waktu ini, intinya adalah sholawat. Jadi kenapa inti sholawat itu? Ya, berjumpanya yang sholat adalah mukmin, sholawat adalah amin. Dengan tertegaknya sholat 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, tertutup 7 pintu neraka, terampuni dosa pada rakaat pertama subuh, terbukanya rahmat pada rakaat keduanya, terbukanya 8 pintu surga pada rakaat zuhur dan asar yang masing-masing 4, yaitu 8. Nah, inti dari semuanya inilah sholawat, yaitu berada pada rahmah. Inti sholawat adalah cinta. Maka dulu ada seorang sahabat itu bertanya, orang Badui itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah." "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi?" Berkali-kali bertanya. Lalu Rasul bertanya kepada orang yang menanyakan kepadanya tentang kiamat terjadinya kapan ini. Lalu bertanya Rasul, "Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu?" Jawabnya lucu si sahabat ini, "Saya tidak menyiapkan apapun kecuali cinta kepadamu." Artinya apa? Dia itu sholatnya lewat waktu, iya, ya toh? Sholawatnya iya. Nah, tapi puncak dari semuanya adalah cinta. Sholat yang kita lakukan belum tentu diterima, ya toh? Sholawat yang kita ucapkan belum tentu masuk dalam hati. Tapi hendaknya sholat dan sholawat disadari dia adalah tertanamnya atau terhunjamnya atas dorongan semangat cinta kepada Rasulullah. Lalu apa jawab Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahabbah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Yuhsyaru, dimahsyarkan, dikumpulkan, digiring, gitu. Orang itu nanti bersama orang yang dicintai. Kalau kamu mencintai Rasulullah, ya toh, dengan menegakkan sholat 5 waktu dan mudawamanya sholawat, maka akan timbul rasa cinta pada dirimu. Dan kalau timbul rasa cinta pada dirimu, engkau akan dimahsyarkan, engkau akan dikumpulkan pada yaumul mahsyar ma'aman ahbabta, beserta bersama orang yang engkau cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pertanyaannya, apa bisa kita mencintai Allah dan Rasulnya itu? Jawabnya tidak bisa. Kenapa? Yang kita nggak pernah berjumpa dengan Allah dan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi ingat, yang mencintai kita adalah Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah mencintai, bagaimana Allah dan Rasulullah mencintai kita itu adalah jika engkau hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan apapun kecuali rahmah pada diri kita kalau Rasulullah hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana menghadirkan Rasulullah itu? Salawat. Apa salawat itu? Sambung, ingat peringatan Maulid
Maulid pada diri Rasulullah, mauludkan dirimu sebagai mukmin agar selalu ingat kepada Rasulullah. Itu di dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat ke-6 ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am ya. Kemudian Al-A'raf, Al-Anfal ke-8 ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menurunkan azabnya, tidak menurunkan apapun kecuali rahmah kalau mereka itu yastaghfirun. Apa yastaghfirun itu? Salat. Apa yastaghfirun? Salat, hati gembira. Maka subuh itu dimensi pertamanya adalah maghfirah, wa illam taghfirlana, keduanya rahmah. Maka wa anta fihim adalah salawat, wa hum yastaghfirun adalah salat. Jadi salawat dan salat, salat dan salawat menimbulkan rasa cinta. Nah, sebenarnya kenapa Allah dan Rasul mencintai kita? Ya memang Allah itu mencintai banget. Mohon maaf ya. Maka Ibnu Arabi di dalam bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah, dulu Allah itu sendirian, ahad, sendiri, emple-emple. Di dalam kesendiriannya Allah menyatakan pada dirinya, kataba ala nafsihir rahmah. Aku menyatakan, aku ikrarkan ya toh, aku catat dalam diriku ini mencintai, merahmati, menyayangi apa siapa tanpa membeda. Nah, dalam konteks bahasa manusia, kalau orang itu sendirian, kalau orang sendirian tidak ada apa-apa lalu menyatakan, berkata sendiri, itu maka sebutannya adalah orang gila ya toh. Maka Ibnu Arabi membuat sebutan al-muqis. Allah itu maha muqis, maha gila, dan Allah itu maha kesengsem, maha mencintai. Gila dalam arti mencintai. Nah, padahal dia sendirian. Lalu Allah mencipta, dan Allah yang dicipta pertama adalah rahmah atau cahaya. Allah adalah an-nuru, kemudian rahmah adalah alan nur. Maka disebutnya Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad lah dicipta semuanya. Lalu karena itulah ikutlah yang bercahaya. Ikutlah yang bercahaya, yang gerakannya ruh dari Allah, dialah cahaya. Apa cahaya itu? Ilmu dalam dadamu. Apa cahaya itu? Nikmat dalam rasamu. Apa cahaya itu? Ketakwaan atau ketaatan dalam takwamu. Apa cahaya itu? Sidik, amanah, tabligh, fatonah dalam imanmu. Ikutilah itu. Itulah yang ruhani. Itulah ruhani. Ruhani itu gerakan dari Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Artinya apa? Kalau kamu sedang marah, berarti imanmu nggak berguna. Kalau kamu sedang godok, ngamuk-ngamuk, berarti ilmumu tiada bermanfaat. Kalau kamu pemarah, rasamu mati. Ya. Kalau kamu suka melakukan menjustifikasi orang lain sebagai orang pendosa, takwamu tidak hidup. Nah, maka kenapa nggak kamu gunakan? Itu potensi dari Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu dalam surat ke-17 surat Al-Isra ayat 85. Ruh itu dari Allah. Kamu bertanya, ruh itu dari Allah. Dulu bagaimana ruh itu? Ruh dari Allah. Sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah berupa ruh itu kamu ajak bicara, selesai urusan. Karena ilmu itu sifatnya tahu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Ayat nyata jelas ada di dalam dadamu, itulah ilmu. Fungsinya adalah tahu. Maka apakah kamu tahu benar atau salah tidak bertanya, tidak perlu bertanya pada orang lain. Ilmumu memberitahu bahwa kamu salah, kamu benar. Baik, saya akan kembali kepada yang awal. Jadi inti sholat yang 5 waktu itu berada pada maghfirah dan rahmah, yaitu 2 rakaat subuh. Totalitas 17 rakaat itu intinya adalah sholawat. Sholawat intinya adalah cinta. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta itu? Adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 31. Iya betul. Nah,
Bagaimana mencintai Allah dan Rasul? Kan nggak bisa kita. Allah yang cinta, Allah dan Rasul yang cinta kepada kita. Bagaimana itu caranya? Kalau kamu mengikuti Rasulullah, bagaimana mengikuti Rasulullah itu? Imanmu kamu ikuti, ilmumu kamu taati, yaitu nikmatmu kamu rasakan, takwamu kamu fungsikan. Itulah yang disebut dengan mengikuti Rasulullah. Dialah iman, ilmu, nikmat, takwa. Kalau kamu mengikuti Rasulullah, Allah cinta kepada kamu. Kalau Allah cinta kepada kamu, Rasulullah pun cinta kepada kamu. Kalau Allah dan Rasul cinta kepada kamu, maka Allah mengampuni seluruh dosamu, plus Allah mengkasih sayangi kepada kamu. Kalau Allah sudah mengkasih sayangi kepada kamu, kamu tidak bisa benci dengan apa siapapun di luar dirimu, termasuk pada dirimu. Demikianlah barangkali mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.